Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita masih mempelajari penggunaan teorema Pythagoras, yaitu pada bangun datar dan bangun ruang. Contoh pertama, sebuah persegi panjang, panjangnya 16 cm dan lebarnya 12 cm. Hitunglah panjang diagonalnya. Diketahui persegi panjang dengan panjang 16 cm dan 12 cm. Ditanya adalah panjang diagonal. Untuk menentukan panjang diagonal, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Panjang diagonal di sini merupakan panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Sehingga rumusnya D adalah akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 256 ditambah 144 sama dengan akar 400 sama dengan 20. Jadi panjang diagonal dari persegi panjang adalah 20 cm. Kemudian contoh kedua. Diketahui balok ABCDEFGH. Panjangnya AB 8 cm, BC 6 cm, dan CG 12 cm. Tentukan panjang AC dan AG. Ya, diketahui adalah balok dengan panjang AB-nya 8, kemudian BC-nya 6, CG-nya atau tingginya 12 cm. Ditanya panjang AC. Yang pertama, untuk mencari panjang AC, maka kita bisa menggunakan segitiga ABC. Segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB 8, BC 6. Kemudian tentukan panjang AC. AC di sini adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring, maka AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ingat ya, jadi mencari sisi miring berarti si terpanjang, maka di sini tandanya ditambah. Jadi akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 64 ditambah 36, sama dengan akar 100, sama dengan 10. Atau kita bisa menggunakan triple Pythagoras, yaitu 6, 8, 10. Jadi kalau sisi siku-sikunya 6, 8, maka sisi miringnya adalah 10. Bisa menggunakan rumus Pythagoras, bisa menggunakan triple Pythagoras. Jadi panjangnya AC adalah 10 cm. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah menentukan panjang AG. AG di sini merupakan diagonal ruangnya balok. Ya, AG merupakan diagonal ruang balok. Nah, untuk mencari AG, maka kita bisa menggunakan segitiga ACG. Boleh segitiga ACG, boleh segitiga AEG. Segitiga ACG, maka siku-sikunya adalah di C. Dengan panjangnya AC, baru saja kita cari nilainya 10 cm, kemudian panjangnya CG 12 cm. Mencari panjang AG berarti mencari sisi miringnya. Ini nanti rumus Pythagorasnya ditambah lagi. Di AG sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 100 ditambah 144. Sama dengan akar 244. Nah, untuk mencari akar 244, karena bukan bilangan kuadrat ya, maka kita bisa menggunakan pohon faktor. Jadi misalnya 244 dibagi 2.
bagi 2, maka hasilnya adalah 122. Kemudian 122 kita bagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 61. Nah, di sini kita bisa memperoleh fakta bahwa 244 itu merupakan hasil dari 2 kali 2 kali 61. Atau 244 itu sama dengan 4 kali 61. Nah, jadi sama dengan akar 4. Akar 4 di sini adalah 2 kali akar 61. Jadi, panjangnya AG adalah 2 akar 61 cm. Kemudian, catatan di sini ada yaitu pada balok panjang diagonal ruangnya sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, jadi AG di sini merupakan diagonal ruang balok. Nah, untuk mencari panjangnya AG, kita bisa menggunakan rumus panjang diagonal ruang, yaitu akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi, misalkan untuk mencari panjang AG, pakai rumus akar P kuadrat. Panjangnya adalah 8, berarti 8 kuadrat. Kemudian ditambah L kuadrat. L-nya adalah 6 kuadrat ditambah T kuadrat. T-nya adalah 12 kuadrat. Jadi sama dengan akar 8 kuadrat 64 ditambah 36 ditambah 12 kuadrat 144. Jadi sama dengan akar 64 tambah 36, 100 tambah 144, 244. Akar 244 adalah 2 akar 61 ya. Jadi untuk mencari panjang diagonal ruang balok, kita juga bisa menggunakan rumus akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian contoh ketiga. Pada kubus ABCDEFGH, panjang AB sama dengan 8 cm. Hitunglah panjang AH, panjang HB, dan luas segitiga ABH. Yang pertama, untuk mencari panjang AH, maka kita bisa menggunakan segitiga AEH atau segitiga ADH. Nah, jadi untuk segitiga ADH, maka siku-sikunya adalah di D dengan panjang AD dan DH 8 ya. Jadi karena kubus, maka rusuknya sama yaitu 8 semua. Nah, untuk mencari panjang AH berarti mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku. Jadi rumusnya adalah AH sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Jadi karena AH sisi miring, maka di sini tandanya ditambah. Nah, jadi akar 64 ditambah 64, akar 128. Nah, ini juga bukan bilangan kuadrat, maka bisa kita buat faktorisasi primanya juga, atau langsung dibuat jadi 64 kali 2. Jadi akar 64 kali akar 2. Jadi 8 akar 2. Jadi panjang diagonal AH adalah 8 akar 2 cm. Nah, selain itu, untuk mencari panjang diagonal sisi suatu kubus ya, jadi ini hanya berlaku pada kubus. Nah, jadi pada kubus dengan panjang rusuk A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Jadi di sini AH ini merupakan diagonal sisi kubus. Jadi untuk mencari panjang sisi AH, kita bisa menggunakan rumus A akar 2. Karena panjang rusuknya adalah 8, maka panjang diagonal sisi AH adalah 8 akar 2 ya. Jadi ini juga bisa menggunakan rumus A akar 2.
atau 8 akar 2. Jadi kalau misal ditanya berapa panjangnya AC, nah AC merupakan diagonal sisi kubus, berarti A akar 2, 8 akar 2. Berapa panjangnya BG? BG merupakan diagonal sisi kubus, A akar 2, 8 akar 2. Berapa panjangnya FH misal? FH juga diagonal sisi kubus, berarti A akar 2, 8 akar 2. Ya, kemudian kita lanjutkan berikutnya adalah menentukan panjang HB. Nah, HB merupakan diagonal ruang kubus. Nah, HB bisa kita cari menggunakan segitiga HBF bisa, HDB bisa, atau yang sudah ada gambarnya di sini adalah HAB. Nah, jadi HAB merupakan segitiga siku-siku di A. Siku-siku di A dengan panjang AB 8 dan panjang AH yang baru saja kita cari nilainya adalah 8 akar 2 cm. Mencari panjang HB berarti mencari panjangnya sisi miring segitiga siku-siku. Di HB sama dengan akar 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 8 akar 2 kuadrat berarti 8 kuadrat kali akar 2 kuadrat. 8 kuadrat 64, akar 2 kuadrat 2. 64 kali 2 128 ditambah 64 sama dengan akar 192. Nah, akar 192 ini juga kita uraikan menjadi akar 64 kali akar 3, yaitu 8 akar 3. Jadi panjangnya diagonal ruang HB adalah 8 akar 3. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan rumus cepat pada kubus ya, jadi masih hanya pada kubus, kalau balok beda. Pada kubus dengan rusuk A cm, maka panjangnya diagonal ruang adalah A akar 3. Sehingga untuk mencari diagonal ruang HB, kita juga bisa menggunakan rumus A akar 3. Jadi A-nya 8 rusuknya, berarti A akar 3, jadi 8 akar 3. Nah, selain HB, misal mencari diagonal ruang CE. Nah, ini CE juga diagonal ruang kubus. Berarti panjangnya A akar 3, 8 akar 3. Kemudian HF, AG itu juga diagonal ruang kubus. Jadi panjangnya adalah 8 akar 3. Nah. Ya, selanjutnya adalah contoh, masih contoh yang nomor 2, soal yang C. C adalah menentukan luas dari segitiga HAB. Nah, kita lihat bahwa segitiga HAB tadi adalah segitiga siku-siku di A dengan panjang sisi AB sama dengan 8 cm dan panjang sisi A diagonal sisi AH adalah 8 akar 2. Maka untuk mencari luas segitiga HAB adalah setengah kali alas kali tinggi. Ingat, alas dan tinggi adalah dua sisi yang saling tegak lurus. Maka yang saling tegak lurus di sini adalah AB dan AH. Jadi setengah kali 8 kali 8 akar 2 ya. Jadi setengah kali 8, ini nilainya adalah dibagi 2 habis, bagi 2 dapat 4. Berarti tinggal 4 kali 8 akar 2, 32 akar 2. Jadi luas segitiga HAB adalah 32 akar 2 cm persegi. Ya, maaf ya, ini cm persegi. Ya, demikian video untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.